benar-benar seru dan menegangkan. Berikut ini hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina. Dan tonton video ini sampai selesai ya. Pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Cina dalam laga lanjutan turnamen internasional terbaru sukses menyuguhkan drama yang luar biasa. Atmosfer di stadion sejak menit pertama telah menunjukkan tanda-tanda bahwa laga ini tidak akan berlangsung biasa saja. Kedua tim tampil penuh semangat dan intensitas tinggi, memperlihatkan bahwa kemenangan adalah harga mati bagi mereka. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menunjukkan agresivitas tinggi. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tampil menekan dan percaya diri. Dipimpin oleh pelatih kepala Patrick Kluivert yang terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan, skuad Garuda tampil disiplin namun juga ofensif. Hanya butuh 3 menit bagi Indonesia untuk memberikan ancaman serius pertama ke gawang lawan. Berawal dari pergerakan cepat di lini tengah, Tom Haye yang dikenal memiliki visi bermain cerdas, memberikan umpan terobosan memanjakan ke arah Ricky Kambuaya. Gelandang serang asal Persib Bandung itu dengan cepat mengontrol bola dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang Cina. Meskipun tendangan tersebut belum menemui sasaran dan hanya melenceng tipis, momen itu cukup untuk mengguncang pertahanan Cina. Tanda-tanda bahwa Indonesia tidak akan bermain bertahan sudah terlihat jelas sejak saat itu. Mereka tampil penuh determinasi dan terus mencari celah di lini pertahanan lawan. Namun, semangat juang yang tinggi juga ditunjukkan oleh tim nasional Cina. Tak mau hanya menjadi korban dominasi di awal laga, mereka segera membalas. 2 menit berselang, tim tamu hampir membungkam publik tuan rumah. Serangan balik cepat dari sisi kiri dimotori oleh Wang Yudong yang melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Indonesia. Ia kemudian melepaskan tembakan keras yang mengarah langsung ke gawang. Beruntung, lini belakang Indonesia tampil disiplin. Jess, bek tengah andalan Indonesia, berhasil melakukan blok krusial dan menggagalkan peluang tersebut. Setelah peluang emas dari masing-masing tim dalam 5 menit pertama, pertandingan berubah menjadi semakin terbuka dan penuh tensi. Intensitas permainan meningkat, dengan beberapa pelanggaran keras terjadi di lini tengah. Wasit harus beberapa kali meniup peluit untuk menenangkan situasi yang memanas di atas lapangan. Namun, tensi tinggi ini tak menghentikan alur permainan yang terus menarik untuk ditonton. Nama oleh Romeni kemudian mencuat sebagai salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Penyerang naturalisasi asal Belanda itu terus-menerus menebar ancaman ke pertahanan Cina. Gerakan tanpa bolanya, visi bermain, serta kecepatan olah bola membuatnya sulit dikawal oleh bek lawan. Beberapa kali ia menciptakan peluang lewat kombinasi umpan 1-2 dengan gelandang Indonesia lainnya. Peluang terbaik Romeni tercipta di menit ke-29. Ia menerima bola hasil kerja sama apik di sisi kanan lapangan, lalu melakukan cut inside dan melepaskan tembakan kaki kiri ke arah pojok bawah gawang. Namun, kiper Cina Wang Dali tampil sigap dan berhasil menangkap bola dengan sempurna. Aksi penyelamatan itu membuat skor tetap imbang dan pertandingan makin menegangkan. Sepanjang babak kedua, dominasi Indonesia tetap terlihat. Meski kedua tim sesekali bertukar serangan, namun secara keseluruhan skuad Garuda tampak lebih solid dan percaya diri. Ricky Kambuaya kembali menjadi motor lini tengah, berduet apik dengan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Beberapa peluang tercipta, namun penyelesaian akhir yang belum maksimal serta ketangguhan kiper Wang Dali membuat skor masih belum berubah. Menjelang menit-menit akhir, semangat juang pemain Indonesia tidak kendur sedikit pun. Mereka terus berusaha membongkar pertahanan Cina yang makin dalam. Serangan demi serangan digencarkan. Pendukung Indonesia di stadion terus memberikan semangat, menciptakan atmosfer luar biasa yang menekan mental pemain lawan. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan skor imbang, momen krusial datang. Ricky Kambuaya yang tengah melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dijatuhkan secara keras oleh bek Cina. Wasit awalnya tak langsung mengambil keputusan, namun kemudian menghentikan pertandingan untuk meninjau insiden tersebut lewat teknologi VAR. Seluruh stadion menahan napas saat tayangan ulang diputar. Ketegangan meningkat. Setelah beberapa menit melakukan peninjauan, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Indonesia mendapatkan penalti penting di menit akhir.
Sorakan pecah dari seluruh penjuru stadion. Harapan kembali membuncah. Oleh Romeni, yang sejak awal laga menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Cina, maju sebagai eksekutor. Dengan kepercayaan diri tinggi, ia mengeksekusi penalti dengan sempurna, mengarahkan bola ke pojok kiri bawah gawang. Kiper Wang Dali yang bergerak ke arah sebaliknya tak mampu berbuat apa-apa. Gol tersebut langsung disambut dengan selebrasi emosional dari para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung Indonesia. Tidak hanya menjadi gol kemenangan, tetapi juga bukti kegigihan dan kerja keras selama 90 menit lebih. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini sangat penting bagi Indonesia. Selain mengamankan 3 poin krusial di babak grup, kemenangan ini juga menjadi suntikan moral menjelang laga-laga berikutnya, termasuk menghadapi Malaysia dan salah satu tim kuat dari Timur Tengah di FIFA Matchday mendatang. Patrick Kluivert pun menyampaikan pujian tinggi kepada anak asuhnya atas performa luar biasa malam itu. Saya bangga dengan semangat juang mereka. Ini bukan hanya soal skor, tapi soal bagaimana mereka menghadapi tekanan dan tetap bermain disiplin hingga akhir, ujar Kluivert dalam konferensi pers seusai laga. Dengan hasil ini, Indonesia semakin membuka peluang lolos ke fase berikutnya dalam turnamen yang sangat kompetitif ini. Harapan publik pun kian membesar. Apalagi performa tim menunjukkan tren positif. Kemenangan atas Cina bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga simbol dari era baru sepak bola Indonesia. Era kerja keras, disiplin, dan mental juara. Tantangan ke depan masih banyak. Namun malam penuh drama ini telah membuktikan satu hal, Garuda tak lagi terbang rendah.